Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala khairi khalqillah Sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, berkhusus kesempatan untuk kembali berjumpa dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang menjadi saksi akan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang kita dianjurkan untuk bergembira di dalamnya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, karena karunia Allah dan rahmatnya maka dari itu bergembiralah kalian. Adakah rahmat yang lebih besar daripada dilahirkannya Rasulullah? Tidak ada. Karena beliaulah ainur rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu ya Nabi Muhammad itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita tahu bumi ini sempat kehilangan arah, dalam artian tidak ada nabi sejak Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi tak punya nabi hampir 500 tahun. Tak ada yang memberi petunjuk, tak ada yang jadikan suri tauladan, tak ada yang menyampaikan tauhid di bumi ini 500 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana gelapnya bumi ini saat itu. Hanya sisa-sisa ajaran Nabi terdahulu saja. Begitu diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kainatu diya'u. Bumi ini seketika bercahaya karena mereka tahu telah datang utusan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sekedar utusan tapi khatamur rusulil wal anbiya, menjadi penutup risalah Allah Subhanahu wa taala yang berlaku nantinya sampai hari kiamat. Berbahagia, falyafrahu. Bagaimana mengekspresikan bahagianya? Macam-macam. Ada yang mengadakan maulid, ada yang dengan berpuasa, ada yang dengan berbagi makanan. Di Syria itu ada lembaga atau pondok pesantren kalau bahasa kitanya, yang sudah ada sejak abad ke-5, namanya Darul Ashrafiyah. Tidak memimpin pondok itu kecuali mereka yang hafal Kutubus Sittah, hafal Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Abu Nasai, Tirmidzi, enggak boleh. Salah satu yang pernah memimpin pesantren itu bahasanya di Damaskus adalah Imam Nawawi. Dan terakhir yang memimpin dan sampai pada derajat itu namanya Al-Imam Badruddin Al-Hasani. Apa yang beliau lakukan kalau di bulan Maulid? Beliau sedang ngaji begini di masjid itu, beliau kemudian meminta murid-muridnya bagikan uang ini kepada para pelacur agar mereka libur dulu di bulan Rabiul Awal ini. Subhanallah. Biar berhenti dari maksiat di bulan ini, bulan yang bahagia, bulan menyambut kedatangan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu karomahnya beliau. Ya, ini kami dengarkan dari guru kami. Beliau minta murid-muridnya untuk keliling ke kota Damaskus mencari, naudzubillah, para perempuan yang masih menawarkan dirinya di bulan, agar berhenti, ini uangnya untuk makannya, dan dengan itu mereka berbondong-bondong taubat. Kenapa? Rupanya tidak sekedar berbagi makanan, tidak berbagi uang saja. Rupanya Syekh Badruddin Hasani berpesan kepada muridnya, berikan ini kepada mereka, sampaikan kepada mereka agar berhenti di bulan Rabiul Awal ini, kemudian sampaikan salam dari saya minta didoakan. Diminta didoakan ini yang kemudian merasa tersentuh mereka dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara mengekspresikan kebahagiaan. Jangan sampai ini hari bulan
yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala berlalu begitu saja. Maka dari itu kita bersyukur Allah sampaikan umur kita di hari ini, di bulan ini. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita ke hadis 66. Hadis yang saya kira hampir dari kita semua pernah mendengarnya. Hadis yang dikenal dengan Bad'ul Wahyi, yaitu menceritakan tentang bagaimananya pertama kali wahyu itu turun. Ya, saya izin baca redaksi selengkapnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Kata Sayyidah Aisyah, pertama kali dimulai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan wahyu adalah mimpi baik, mimpi yang saleh di dalam tidurnya. Kita tahu Pak, definisi nabi itu. Nabi itu gampangnya, ini definisi yang gampang saja, adalah manusia plus wahyu. Manusia plus wahyu. Yang membedakan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain dengan manusia seperti kita hanya satu, mereka mendapatkan wahyu. Allah berfirman, qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun mithlukum, manusia seperti kalian. Makan ya, tidur ya, semangat, letih dan sebagainya, sakit, sehat, manusia. Cuma bedanya yuha ilayya, saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini gitu ya, hadis ini menceritakan tentang awal turunnya wahyu, dan saat itulah diangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala di umurnya yang ke-40 tahun. Bagaimana ceritanya? Diawali dengan mimpi cahaya begitu. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Dan setiap kali mimpi melihat seperti ada cahaya yang sedang muncul bagaikan munculnya terbit fajar. Setiap kali mimpi. Ini awal-awal tanda-tanda kedatangan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma hubbiba ilaihi al-khala'. Setelah itu datang ke dalam hati Nabi Muhammad kecintaan untuk menyendiri. Khala, kalau bahasa kitanya semedi, gitu ya, bersemedi. Tapi kalau semedi ini kanuragan biasanya. Ya, tenang kalau ini ya khala lah, khalwah, berkhalwah. Senang banget. Jauh dari kota Mekah. Kemana khalwahnya? Fakana ya'ti Hira, datang ke gua Hira, dan gua itu dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan posisinya yang strategis. Dari titik itulah kota Mekah bisa terlihat seutuhnya. Beliau masuk ke dalam gua, kemudian menyendiri memperhatikan umatnya, kaumnya yang ada di Mekah. Ada yang nyembah patung, ada yang nyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik, ada yang sedang minum khamar, ada yang ya sedang ribut antara kabilah satu dengan yang. Diperhatikan betul tata kehidupan kota Mekah itu. Berapa lama Ustaz? Fayatahannath fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali dzawatil adad. Yani yatahannath, yani berdiam diri, beribadah di dalam goa itu
beberapa hari. Wa yatazawwad lidzalik, kemudian membawa bekal. Thumma yarji' ila Khadijah, kemudian balik lagi menemui istrinya Khadijah, minta dibekalin lagi, pulang lagi, balik lagi, pulang lagi, sampai hatta faja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira, sampai kemudian beliau dikejutkan dengan kedatangan malaikat Jibril alaihi salam, yang saat itu beliau tidak tahu kalau itu adalah malaikat Jibril. Datang sosok, faqala iqra, bacalah Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani bighat faghattani hatta balagha minni al-jahd, kemudian ketika itu aku didekapnya sehingga aku meronta-ronta dan sampai aku keletihan, kecapean. Thumma arsalani, kemudian aku dilepaskan. Kembali dia perintahkan aku, faqala iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca. Didekap lagi kedua kalinya sampai keringetan, capek luar biasa. Thumma arsalani, kemudian aku dilepasnya lagi. Faqala iqra, faqultu ma ana biqari, fa'akhadhani faghattani tsalitsah, sampai ketiga kali didekapnya lagi sampai ke Rasulullah kecapean, keletihan yang luar biasa. Kemudian dilepaskan kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang turun cuma 5 ayat itu. Saya pernah bertanya-tanya, sisanya turunnya kapan Ustaz? Kan yang turun pertama kali adalah surat Al-Alaq sejumlah 5 ayat. Sedangkan surat itu jumlahnya hampir 19-an ayat. Sisanya kapan? Sepengamatan kami membaca buku-buku sirah, kurang lebih jarak 10 tahun setelah ini. Sisa ayatnya. Ya, sisa ayatnya, dan diselingi dengan surat-surat lain selama 10 tahun itu kurang lebih. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu hatta dakhala 'ala Khadijah faqala, pulanglah Nabi Muhammad setelah kejadian itu dengan jantung yang berdetak-detak, hati yang berdetak-detak. Kemudian masuk ke rumah Rasul Sayyidah Khadijah, zammiluni zammiluni, berikan aku selimut, berikan aku selimut. Maka dari itu Nabi Muhammad pernah dipanggil Allah dengan Muzammil, ya ayyuhal Muzammil, duhai yang berselimut. Muzammil itu selimut, Pak. Muzammil yang berselimut. Karena Nabi kalau pulang dari Gua Hira ketika itu saat kejadian ini berkata zammiluni zammiluni. Dalam riwayat lain dathiruni dathiruni, sehingga beliau juga dipanggil oleh Allah duhai yang berselimut. Atau juga ya ayyuhal muddathir. Muddathir artinya apa? Yang berselimut juga. Yang berselimut. Hatta dhahaba anhu ar-raw', sampai hilang rasa takut itu ketika diselimuti, hilang rasa takut. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar laqad khashitu ala nafsi. Kemudian Rasulullah berkata ketika sudah tenang, istri bertanya, ada apa? Laqad khashitu ala nafsi, sungguh telah datang sosok yang aku takut dia membunuhku. Ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad enggak tahu siapa laki-laki itu. Laqad khashitu ala nafsi, aku takut dia membunuhku. Apa jawaban Khadijah? Khadijah ibu kita, ibunya kaum mukminin, memberikan jawaban, dan ini jasa pertama dalam Islam. Jasa pertama dalam Islam yang menguatkan Nabi Muhammad SAW, dan sebegitulah seharusnya seorang istri menjadi penguat ketika suaminya mungkin mendapatkan masalah di luar rumah. Apa kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha? Kalla, tidak mungkin duhai suamiku, wallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abada, tidak mungkin Allah akan menghinakanmu.
Innaka la tasilur rahim. Engkau sosok yang selalu menjalin silaturahim. Wa tasduqul hadith, selalu jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, engkau selalu memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Wa taksibul ma'dum, membantu orang yang tak punya. Wa tuqrid dhaif, engkau selalu menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu hadir dalam membela kebenaran. Itu jawaban dari Sayyidah Khadijah yang menguatkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau merasa ketakutan yang luar biasa. La yukhzikallahu abadan. Lihat Pak bagaimana alasan-alasan Sayyidah Khadijah, karena Rasulullah sejak sebelum menjadi Nabi memang sudah bagaimana menjalin silaturahim, memuliakan tamu, membantu fakir miskin. Dan ini menegaskan bahwasanya orang yang berjuang dalam agama, orang yang selalu berbuat baik tidak akan sengsara hidupnya. Tidak akan disengsarakan Allah, apalagi dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya kalimat dari guru saya, Dr. Hisham Kamil, yang itu kemudian memotivasi, menguatkan kami para pendakwah. Kata beliau, tidak mungkin seorang pendakwah hidupnya sengsara. Tidak akan mungkin orang yang berjuang di jalan Allah itu hidupnya sengsara. Alhamdulillah, dan itu menjadi motivasi sehingga kita tidak perlu khawatir ya, dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Thumma talaqat bihi Khadijatu hatta atat Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Izzi wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Setelah itu Sayyidah Khadijah, dan ini cerdasnya beliau, dari sedemikian banyak saudaranya, beliau memutuskan untuk membawa suami Sayyidina Muhammad SAW menemui sepupunya yang satu-satunya saat itu di Mekah telah belajar agama, bahkan beragamakan Nasrani. Semuanya musyrik, tidak tahu agama, taunya patung dan sebagainya. Sehingga kata beliau tidak tepat untuk berkomunikasi, berkonsultasi kepada orang-orang musyrik itu. Aku pengen bawa kepada sepupuku Waraqah namanya bin Naufal, yang saat itu sudah beragamakan Nasrani dan menguasai agama Nasrani, bahkan pernah menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Wa kana yaktub al-kitab al-Ibrani wa yaktub min al-Injil bil-Ibraniyah. Kata Sayyidah Aisyah periwayat hadis ini. Dan Waraqah bin Naufal adalah orang yang sudah tanassar, menjadi orang Nasrani, dan dulu sudah pernah menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Faqalat lahu Khadijah. Kemudian Khadijah begitu sampai di rumahnya Waraqah bin Naufal berkata, ya ibna ammi, wahai anak dari pamanku. Nah, ini anak paman berarti apa Pak? Misan, tidak sepupu. Isma' min ibni akhi, tolong dengarkan apa yang akan disampaikan suamiku. Faqala Waraqah, kemudian Waraqah pun bertanya, wahai suami dari sepupuku, ma tara? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a. Apa yang sebetulnya terjadi? Apa yang kamu lihat? Akhirnya Rasulullah cerita nih, kalau saya berdiam diri di Gua Hira, kemudian datang seorang laki-laki, datang sosok mendekapku, memerintahku dan sebagainya, cerita yang tadi kita sudah dengar. Faqala lahu Waraqah, kemudian Waraqah langsung berkata, hadzan namus, ini Jibril. Namus itu bahasa lain Jibril. Hadza namus alladzi unzila ala Musa. Ini malaikat yang dulu juga pernah turun kepada Nabi Musa. Yang pernah turun kepada Nabi, karena beliau sudah pernah baca kitab Injil dan tahu bagaimana kisah nabi-nabi terdahulu. Apa kemudian kata Waraqah bin Naufal, ya laitani fiha jaza'an, laitani akuna hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Andaikan aku masih muda, kata beliau, andaikan aku masih muda dan aku masih hidup di saat kaummu akan mengusirmu, niscaya aku akan membelamu. Kata Nabi Muhammad, memang saya nanti bakal diusir.
Karena kata Waraqah bin Naufal, andaikan aku masih muda, andaikan aku nanti masih hidup dikala kaummu akan mengusirmu. Nabi Muhammad langsung kaget dan berkata, awa mukhrijimi hum, apakah mereka akan mengusirku? Qala na'am, orang Mekah akan mengusirmu. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiyat, tidak ada seorang laki pun yang mendapatkan seperti yang kamu dapatkan. Ini wahyu Allah Subhanahu wa taala. Illa udi, kecuali dia akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumaka ansurk, andaikan saat mereka mengusirmu nanti aku masih hidup, aku pastikan ansuruka nasran muazzara, aku akan memberikan pertolongan semampuku. Thumma lam yanshab, akan tetapi tak lama dari itu Waraqah antufiya, meninggal Waraqah. Meninggal, belum sempat itu semua terjadi, hanya beberapa selang waktu dari itu ya meninggallah Waraqah bin Naufal. Setelah itu berhenti wahyu, Pak. Nah, ini dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran, wahyu itu pernah berhenti selama perjalanan 23 tahun itu 2 kali. 2 kali berhenti, yang disebut dengan fatrah inqita'il wahyi, yakni masa terputusnya wahyu. Berapa kali? 2 kali. Kapan saja Ustadz? Ketika setelah turunnya Al-Alaq ini. 5 ayat ini turun, kemudian berhenti wahyu. Berapa lama Ustadz? Ada 2 riwayat, ada yang mengatakan 2 tahun. Tapi riwayat yang paling kuat yang disebutkan oleh Imam Baihaqi 6 bulan. Jadi setelah turun ayat tadi Pak, enggak turun-turun lagi selama 6 bulan. Baru turun berikutnya. Setelah 6 bulan berlalu baru turun ya ayyuhal muddatsir. Turun berikutnya ya ayyuhal muzammil. Turun berikutnya Al-Fatihah. Berhenti lagi. Ya beberapa surat ya kurang lebih, berapa surat setelah itu. Berhenti lagi. Berapa lama Ustaz berhentinya setelah itu? Kurang lebih 3 hari. Barulah turun lagi surat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 2 kali dalam perjalanan Nabi Muhammad berhenti, tak datang malaikat Jibril memberikan wahyu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti atau Syekh Al-Buti mengatakan umat Islam harus menguasai betul hadis ini. Umat Islam harus menguasai betul, mencermati hadis ini. Kenapa? Karena seluruh tuduhan dari musuh-musuh Islam terhadap ajaran Nabi Muhammad itu diawali dari meragukan kewahyuan Nabi Muhammad SAW. Saya coba akan jelaskan sedikit logikanya, Pak. Ini ada sekelompok, dan ini selalu ada sepanjang zaman, orang-orang yang memang ingin meragukan umat Islam, ingin menuduh Islam ini ajarannya Muhammad bukan ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mereka berkumpul berpikir, kira-kira bagaimana lah ya jantung kekuatan umat Islam sehingga kalau itu dihancurkan yang lainnya hancur secara otomatis. Rupanya Pak, caranya adalah gini. Nabi Muhammad SAW kan beliau ngaku kalau beliau adalah utusan Allah. Nah, sebagai seorang nabi, titik pembedanya adalah beliau memiliki wahyu sebagaimana kami sebutkan tadi. Sehingga tuduhan itu diarahkan ke wahyu agar kemudian ketika wahyu sudah dijatuhkan, diragukan, dibuat salah gitu wahyu itu, maka seketika Nabi Muhammad bukanlah seorang nabi. Kalau beliau bukan seorang nabi, maka Al-Quran, hadis semuanya begitu secara otomatis diragukan semua. Nah, bagaimana caranya ini? Caranya
agar wahyu ini diragukan, tuduhannya Pak, tuduhannya yang kami baca dari orang-orang orientalis, bahwasanya Islam itu ajarannya Muhammad, Quran itu karya tulisnya Muhammad, karya tulisnya Muhammad, bukan dari Allah Subhanahu. Dia baik. Lalu bagaimana dengan kisah ini? Kata mereka itu, dia itu bersemedi di Gua Hira, menghayal. Setelah menghayal berhari-hari, berbulan-bulan, nulislah tulisan, kemudian keluar kepada kaumnya. Kemudian dia berkata, ini loh saya dapat wahyu dari Allah. Itu tuduhan yang disampaikan kepada mereka, diarahkan kepada wahyu. Sehingga Nabi Muhammad ini dianggap bernafsu pengen jadi nabi, caranya dengan ngarang buku. Begitu, kemudian mengeklaimnya itu adalah wahyu, sehingga beliau ini adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjadi jawaban atas semua tuduhan itu. Bagaimana Ustaz? Pertama Pak, kalau nabi dikatakan bernafsu menjadi nabi, sehingga beliau melakukan semedi, begitu ya, maka tidak mungkin Nabi menjadi ketakutan ketika yang dinanti-nanti tiba. Ketika yang dinanti-nanti datang. Saya Pak ya, misalkan saya, naudzubillah bukan saya lah, si fulan, berharap jadi Nabi nih. Berharap pengen jadi orang yang dimuliakan, diagungkan, jadi Nabi. Kemudian dia datang ke Gua Hira, menanti-nanti kedatangan. Orang kalau setelah menanti kedatangannya, sesuatu yang dia nantikan itu datang, apa yang kira-kira ekspresinya apa Pak? Alhamdulillah, woi dah tunggu lamunian. Kan begitu Pak ya? Kalau memang beliau menanti-nanti. Tapi ketika hadis ini menegaskan Nabi justru ketakutan, kaget tentang sosok itu, bahkan berkata kepada sang istri, ada orang mau bunuh saya. Ini menegaskan Nabi nggak pernah nunggu-nunggu. Bahkan Nabi nggak tahu siapa yang datang itu. Ya, karena itu satu. Yang kedua, dari hadis ini kita juga belajar. Setelah Nabi pulang dari Gua Hira, kemudian beliau diinformasikan menjadi seorang nabi, dapat wahyu. Bayangkan ini Pak, tersebar itu di kota Mekah. Oh Muhammad ngaku nabi, katanya dapat wahyu. Setiap hari Nabi Muhammad diejek. Mana malaikat Jibril itu mana? Tadi sudah saya informasikan berapa lama Pak berhentinya wahyu? 6 bulan. Di saat Nabi butuh kedatangan malaikat Jibril untuk menunjukkan kebenaran pengakuan beliau. Beliau kan ngaku nih, saya dapat wahyu. Datang malaikat Jibril ke saya. Begini. Mana kata orang Arab, mana malaikat Jibril? Ditunggu-tunggu sehari nggak datang, 2 hari nggak datang, 3 hari nggak datang, 6 bulan. Kalau Nabi yang mengarang Quran, kalau Quran itu karyanya Nabi Muhammad, karangannya gampang betul dia. Pura-pura aja dia ke Gua Hira, kemudian datang baru dapat wahyu lagi tadi. Tetapi 6 bulan beliau diam, tak bisa berbicara, diejek, diolok-olok, ditantang, mana wahyunya lagi? Tak satu kalimat pun keluar dari lisan Nabi Muhammad dan mengatakan itu wahyu. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan wahyu itu bukan karya Nabi Muhammad, benar-benar nunggu kedatangannya. Dan itu waktu yang tidak sebentar, 6 bulan. Beliau diolok-olok. Padahal kalau memang itu dibuat Nabi, dikarang-karang oleh Nabi Muhammad SAW, ya simpel saja. Ngomong aja, saya baru dapat nih wahyu tadi malam lewat mimpi, malaikat Jibril nyebut begini. Tapi Nabi Muhammad diam. Bahkan dalam riwayat Bukhari, saking tekanan itu luar biasa Pak, diejek, dihina. Dan Nabi Muhammad merasa, saya ini benar Nabi bukan sih? Kok dapat wahyu nggak dapat lagi? Disebutkan dalam riwayat Bukhari, beliau sampai naik ke gunung tertinggi. Di sana beliau melamun. Hampir kemudian jatuh dari ketinggian itu. Ketika beliau mau jatuh, terlihatlah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya Pak.
yang memiliki 360 sayap, yang satu sayapnya bisa menutupi langit dan bumi. Saat itulah kata Nabi Muhammad, aku lihat sosok malaikat Jibril duduk di atas kursi di atas langit sana dengan sayapnya 360 menutupi langit dan bumi. Satu kepakan sayapnya itu Pak, seluas langit dan bumi ini. Besar. Barulah beliau meyakini kalau beliau ini nabi yang sesungguhnya. Karena wajar saja Pak, dapat wahyu dadakan, kemudian lapor ke Waraqah bin Naufal katanya itu nabi, tapi kok setelah itu nggak datang-datang lagi. Dan ini semua hadis-hadis yang kita baca seluruhnya menegaskan kalau wahyu benar-benar pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bukanlah karya Al-Qur'an, itu bukanlah karya buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya yang menegaskan Quran itu bukan karya Nabi, ya. Banyak sekali sebetulnya. Adanya kata qul. Di Quran itu kan ada kata qul banyak ya. Qul huwallah, qul ya ayyuhalladzina, qul. Katakanlah. Kalimat itu tidak dihapus oleh Nabi. Dan menunjukkan ada yang mendiktenya. Ada yang mendiktenya. Ketika qul, katakanlah Muhammad, berarti ada yang memerintahkan. Dan Rasulullah riwayatkan kata qul itu tidak dihapus oleh beliau dari Al-Quran. Itu juga menegaskan kalau Al-Quran ini ada yang mendiktenya, ada yang menyampaikannya, bukan dari buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain ditambahkan satu informasi, bainama ana amshi idz sami'tu sautan minas sama' faru'ibtu faraja'tu. Kata beliau, ketika aku pernah sedang datang, ini di masa-masa tidak ada wahyu Pak. Aku sedang jalan-jalan, aku mendengar suara yang begitu mengerikan dari langit. Aku pun kembali pulang, berkata kepada istriku, zammiluni. Kemudian turun firman Allah, ya ayyuhal muddathir, sampai pada kalimat warrujza fahjur. Itu membuktikan surat yang kedua turun adalah surat Al-Muddathir. Ya. Itu pun tidak seutuhnya juga. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna al-Harits bin Hisham radhiyallahu taala anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu faqala Rasulullah ahyanan ya'tini mithlu salsalil jaras. Sahabat Al-Harits ibn Hisham bertanya, ya Rasulullah, kalau datang wahyu gimana sih biasanya bentuknya? Kata beliau, kalau mau datang wahyu biasanya akan terdengar suara lonceng. Itu pertama, lonceng. Dan beliau yang mendengarnya. Dan itu pertanda datangnya malaikat Jibril alaihi assalam. Wa huwa asyaddu alayya, dan itu yang paling berat bagi saya karena suaranya sangat mengerikan. Tak ada yang mendengar kecuali saya. Bagi beliau wahyu turunnya itu kan beragam caranya, teknisnya. Yang paling berat bagi Nabi Muhammad ketika diawali dengan suara lonceng yang menggemuruh. Suara itu cukup mengerikan. Wa ahyanan yatamatsalu lil malak rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Dan terkadang datang malaikat dalam bentuk sosok laki-laki yang kemudian menyampaikan wahyu dan aku pun menghafalnya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aitu yanzil alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil bard fayufsim anhu wa inna jabinahu la yatafassad 'araqan. Kata Sayyidah Aisyah, dan aku pernah dalam hidupku sebagai seorang istri melihat Nabi Muhammad sedang menerima wahyu. Saat itu aku lihat bagaimana keringat membasahi tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain masih dalam bab yang sama dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallim alayya qabla an ub'ath inni la a'rifuhu al-an. Kata Nabi Muhammad, dulu sebelum saya jadi nabi, bebatuan di Mekah itu selalu mengucapkan salam kepada saya. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Bayangkan itu Pak. Sehingga beliau ini sudah dipanggil ya Rasulullah sejak sebelum jadi Nabi. Tapi beliau tidak begitu memahami konsep. Dan ini juga menegaskan bahwasanya Nabi itu kalau memang beliau, ada yang menuduhnya Nabi itu sudah pernah belajar agama lain sehingga mengarang lagi. Kalau beliau sudah belajar agama lain, tahu konsep akidah, tahu konsep syariat, beliau tidak kaget kedatangan Nabi, malaikat Jibril, bahkan sampai nuduh beliau nak bunuh. Begitu ya. Seperti Waraqah bin Naufal. Kalau yang datang wahyu itu ke Waraqah bin Naufal, masih ada kemungkinan beliau ini ya belajar dari Injil dan Taurat, kemudian ngaku-ngaku jadi Nabi. Lihat tenangnya Waraqah. Oh, itu yang pernah datang ke Musa itu. Artinya Waraqah sudah punya informasi sebelum. Kalau Nabi Muhammad benar-benar nggak tahu tentang konsep akidah, ada yang namanya malaikat, penurun wahyu dan sebagainya. Makanya beliau dijuluki dengan Al-Ummi, Nabiyil Ummi. Ini la yaqra wa la yaktub, yang tak mampu membaca dan tak bisa menulis. Sehingga murni sekali lagi menegaskan cerita turunnya wahyu ini, bahwasanya wahyu Allah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan karya atau karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jamaah sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Baik. Yang pertama, zammiluni zammiluni sudah berulang kali diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak turunnya wahyu. Tapi ya ayyuhal muddatsir belum turun. Tapi redaksi beliau mengatakan kepada sang istri zammiluni zammiluni itu tidak pernah selalu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW setiap kali beliau merasa takut tadi. Kemudian terakhir ketika sudah berhenti 6 bulan, kemudian mendengar suara yang mengerikan dari langit, kembali lagi beliau pulang dengan rasa takut dan berkata zammiluni zammiluni, sehingga Allah menggelari beliau dan memanggil orang dengan gelar semacam itu tanda sayang. Yang berselimut, begitulah kurang lebih. Dan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan nama. Tidak pernah. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, ya ayuhal Muzammil, ya ayuhal Muddathir. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ya Adam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya Isa, ya Musa, ya Ibrahim. Sebut nama kalau. Tapi kalau Nabi Muhammad belum pernah ya Muhammad. Kenapa? Karena Allah begitu memuliakan dan menyayangi Nabi Muhammad SAW melebihi nabi-nabi yang lain. Ya kalau kita punya anak, manggil misalkan, yang berselimut itu kan tanda keakraban atau tanda sayang kepada yang dipanggil tadi. Ya. Wahai yang berpeci putih misalnya, itu kan panggilan dengan tanda sayang, ya ada rasa sayang di dalamnya. Nah, itu yang pertama Pak Haji. Yang kedua, di mana peran Abu Bakar radhiyallahu anhu saat itu beliau belum berdakwah kemana-mana karena masih ragu, aku ini Nabi bukan Kenapa setelah ragu dalam tanda kutip ya, mempertanyakan aku ini Nabi enggak, kok setelah datang enggak datang lagi setelah hampir 6 bulan. Makanya ketika ditanya siapakah orang yang pertama kali masuk Islam, riwayat yang lain mengatakan, satu riwayat mengatakan Sayyidah Khadijah, ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Sayyidina Ali. Namun ketiga riwayat ini ketika dikaji jawabannya begini. Yang pertama kali masuk Islam dari golongan perempuan Khadijah, dari golongan orang tua Abu Bakar, dari golongan anak muda Sayyidina Ali. Jadi riwayat itu mengatakan Ali adalah orang yang pertama kali masuk Islam, maksudnya dari golongan pemuda. Abu Bakar dari golongan orang tua. Kemudian Sayyidah Khadijah dari golongan perempuan. Tapi secara mutlak yang pertama kali menerima wahyu Islam adalah sang istri Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha.
Dan saat itu belum ada peran dari Abu Bakar karena belum ada dakwah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Nah, perintah untuk menyampaikan itu setelah turunnya muddatsir. Duhai yang berselimut, bangunlah kamu dari tidurmu. Qum, bangunlah, fa'anzir, berikan peringatan. Wa thiyabaka fatahhir. Tapi sebelum berdakwah, bersihkan dulu pakaianmu, sucikan dulu. Gitu ya. Jadi memang seorang pendakwah itu ya harus berpakaian yang rapi, yang meniru perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah beliau berdakwah. Itu pun dakwahnya diawali dari kerabat-kerabat terdekat dulu. Dan sebelum turunnya itu Waraqah bin Naufal sudah meninggal dunia. Sehingga itu jadi pertanyaan itu, apakah beliau ini min ahlil fatrah atau bukan? Selamat atau tidak nanti jadi akhirat, wallahu a'lam. Silakan Pak, kalau masih ada yang banyak, 3. Silakan. Dipancing sama Pak Ketua ini. Ya silakan Pak. Sifat yang wajib kita yakini dan ada pada seorang nabi ada 4 ya. Yang saya yakin semua dari kita sudah hafal. Sidik, amanah, fatonah, tabligh gitu ya. Nah, cerdas itu adalah fatonah. Kan nggak mungkin Nabi blow on kan? Nggak mungkin. Dia harus fatonah. Fatonah itu cerdas. Cerdas itu tidak ada kaitannya dengan kemampuan baca atau tidak membaca. Dia bawaan. Itu fatonah. Jadi hikmah, dan ini memang terjadi perdebatan apakah ummi itu maknanya tidak bisa membaca, tapi mayoritas ahli tafsir menafsirkan memang Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yang agar mempertegas bahwasanya Quran itu bukan karya tulisnya Nabi atau bukan hasil bacaannya Nabi. Orang baca aja nggak bisa, nulis saja tidak bisa ya. Sehingga beliau punya sekretaris penulis wahyu, katabatul wahyi, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, itu sekretarisnya Nabi Muhammad SAW yang menuliskan wahyu. Kemudian untuk mempelajari bahasa asing, beliau perintahkan Sayyidina Ibnu Abbas, tolong pelajari bahasa Yahudi, Ibrani, Syrianiyah, agar kalau dapat surat kepada saya bisa dipahami. Ya. Dan itu tidak ada berkaitannya dengan kecerdasannya. Kecerdasan itu kan bawaan dari orang yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Memang lahirnya cerdas begitu. Itu satu. Tapi tidak semua orang cerdas itu jadi nabi, karena nabi itu Pak berbeda dengan wali. Wali bisa diusahakan. Nabi murni pilihan. Jadi kalau wali ya mohon maaf ya, dengan banyak berzikir terus membersihkan hati, tazkiyatun nufus, insyaallah pada waktunya Allah akan karomahkan sesuatu kemuliaan. Tapi kalau nabi mau 1000 tahun Medi juga nggak bakal nabi, karena itu pilihan. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih dan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Setelah turunnya Muddatsir, beliau enggak takut lagi. Setelah turunnya Muddatsir, bahkan beliau rindu kalau Nabi Malaikat Jibril enggak datang, beliau sakit, Pak. Nah itu yang berhenti wahyu yang kedua sebelum surat Ad-Duha. Itu 3 hari beliau sakit luar biasa karena kok Malaikat Jibril nggak datang ya Allah. Rindu beliau dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kali turun wahyu itu linutsabbita bihi fuadak, memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan ini kisah turun wahyu yang kedua berhentinya Pak. Ketika itu Nabi Muhammad sakit meriang, tidak bangun lagi dari kasur. Informasi tersebar di luar sana kalau Nabi Muhammad tidak didatangi malaikat Jibril. Istri Abu Lahab datang, Ummu Jamil namanya,
nama aslinya Aura, berkata mau ngejek Nabi Muhammad. Muhammad, dengar-dengar setan kamu nggak datang lagi. Begitu redaksi Pak di buku tafsir. Saya dengar setan kamu nggak datang lagi. Maksudnya malaikat Jibril itu. Makin sakit Nabi Muhammad. Lagi sakit, dihina kalau malaikat Jibril itu adalah setan. Maka dari itu turunlah surat Ad-Duha yang menguatkan Nabi Muhammad SAW. Apa bunyi Wad-Duha? Wad-Duha, demi pagi hari. Wal-laili idza saja, demi malam ketika sudah mulai menggelap. Wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, jangan dengerin omongan mereka yang mengatakan Allah telah meninggalkanmu, telah bencimu. Ma wadda'aka, tidaklah Allah meninggalkanmu. Wa ma qala, kemudian cuek kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kemudian kata yang paling membahagiakan Nabi pada surat itu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, Allah akan menganugerahkanmu anugerah yang pasti kamu ridha. Yang pasti kamu ridha. Dan itu membuat Nabi Muhammad makin kuat. Kalau beliau tidak ditinggalkan Allah, didiamkan Allah, justru Allah sedang mempersiapkan satu anugerah yang begitu besar. Di antaranya apa? Anugerah itu akan masuknya dari umat ini 70.000 tanpa hisab. Bahkan ditambah dengan bilangan yang tidak diketahui. Itu salah satu yang membuat Nabi Muhammad SAW ridha akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah surat Al-Muddathir itu sudah tidak takut lagi. Oh, iya. Ya, kalau diteliti Sayyidah Khadijah menemani Nabi Muhammad berapa tahun, Pak? Ada yang tahu? Di tahun ke-8. Kenabian, bukan hijriyah. Jadi kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kurang lebih ya, 3 sampai 4 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Jadi di tahun ke-8 kenabian. Artinya surat-surat Makkiyah itu sebagian besar adalah surat di mana Sayyidah Khadijah istri Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah menikah kedua sampai Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Dan Rasulullah tidak pernah menikah dengan gadis, seluruh istrinya janda kecuali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini menegaskan nikahnya Nabi bukan karena nafsu. Karena kalau nafsu beliau pasti memilih gadis semua. Itu jawaban buat orang yang menuduh Nabi ya bahwasanya beliau naudzubillah min dzalik meluapkan nafsunya, syahwatnya. Enggak. Bahkan di masa berarti umur Nabi baru poligami umur berapa, Pak? Bukan poligami, malah baru nikah lagi umur berapa? Kurang lebih hampir 50 tahun. 25 tahun nikah sama. Artinya masa-masa muda beliau, masa segar-segarnya beliau jalani dengan satu orang wanita. Kalau beliau memang nafsu dari awal beliau pilih, apalagi datang Utbah ibnu Rabi'ah mengatakan, ya Muhammad, maukah kamu tinggalkan ajaranmu? Kami akan carikan wanita tercantik di kota Mekah ini. Apa kata Nabi Muhammad? Lau anna syamsa, andaikan matahari kau letakkan di tangan kananku, bulan kau letakkan di tangan kiriku, untuk engkau minta aku tinggalkan ajaran ini, tidak akan kulakukan. Dicarikan harta yang terbaik, menjadikan pemimpin, diberikan wanita. Itu juga menegaskan semua Nabi Muhammad menikah atas dasar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Titah dari Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Cukup Pak ya? Insyaallah. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat Pak Ketua, buat pengurus. Ini sebetulnya kan bukan jadwal kami Pak Ketua ya. Jadwal kami minggu depan, namun ada komunikasi karena insya Allah kalau tidak ada halangan minggu besok kami berangkat umrah 2 minggu, jadi minggu depan tidak bisa ngisi di sini. Diganti dengan hari ini, kebetulan ada Jumat 5 juga di bulan ini ya. Alhamdulillah, mohon doa, dan saya ingin ucapkan mohon maaf lahir batin kalau mungkin selama mengisi ada salah kata, salah ilmu, salah sikap ya.
Dan kami doakan semoga yang di sini juga diberikan kesehatan dan bisa menunaikan juga ibadah umrah haji insyaallah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.